Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu bapak sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa di tempat yang mulia untuk melaksanakan kajian rutin kita yang sudah sekitar 2 bulan kita off dari kajian Riyadhus Shalihin ini terkait dengan ditutupnya sementara menjelang puasa bulan Ramadan dan selanjutnya sampai pada bulan Syawal ini yang akhir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan hidayah, inayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita bersyafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai dasar daripada bab tentang ini, yaitu tentang masalah sederhana dan tidak berlebihan dalam beribadah. Tapi dari hadis yang ke halaman 142
sudah ya. Oh sudah ya. Halaman 100. Menjaga sunnah dan adabnya. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Pada hadis ini firman Allah SWT ini yang sebelumnya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian. Ya, artinya jangan mempertanyakannya tentang sesuatu yang aku tinggalkan, yang aku tidak perintahkan, tidak perlu kamu tanyakan. Kenapa? Innama ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelum kamu atau kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena kasratu su'alihim, terlalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka pertentangkan antara sesamanya tentang para nabi mereka. Jadi mereka berselisih kepada para nabinya, terhadap para nabinya. Itu yang menyebabkan kehancuran orang-orang dahulu sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad maksudnya. Fa idza nahaitukum an syai'in, maka jika aku melarang sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku perintahkan kepadamu tentang sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semuanya semampu kalian. Mastata'tum. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan sepakati oleh keduanya. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian. Ya, tidak banyak bertanya-tanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, karena mereka sangat bersemangat ingin mengetahui ilmu dan sunnah-sunnah beliau.
Mereka bertanya tentang hal-hal yang tidak haram, kemudian diharamkan karenanya, atau masalah yang tidak wajib kemudian diwajibkan karena pertanyaan mereka ini. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak mempermasalahkan setiap yang beliau diamkan dan tidak diperintahkan, tetapi hendaknya memuji Allah dengan nikmat ini. Jadi sesuatu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak diterangkan itu berarti merupakan kenikmatan. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasannya. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian itu karena banyaknya mereka mempertanyakan dan menyalahi para nabi mereka. Jadi kasratu su'alihim wa ikhtilafhum ala anbiya'ihim. Kata Rasulullah, yang menyebabkan hancurnya umat terdahulu karena mereka terlalu banyak bertanya dan mereka bertentangan dengan nabinya. Jadi orang-orang yang sebelum kita itu banyak mempermasalahkan perintah nabi mereka, sehingga mereka dibebankan syariat yang benar karena pertanyaan-pertanyaan itu, dan akhirnya mereka menyalahi nabi mereka. Mereka bertanya bukan untuk dikerjakan, tapi untuk menyalahinya. Nah, jadi pertentangan terhadap nabi mereka itu adalah berbalik dari perintahnya. Kita ingat bagaimana kisahnya, ya, Bani Israel. Suatu ketika Bani Israel berselisih terhadap siapa yang membunuh salah seorang di antara mereka. Masing-masing kabilah berselisih dan akhirnya mengajukan masalah ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau bersabda sebagaimana firman Allah yang tadi saya bacakan, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini kebetulan sudah kita bahas dalam tafsir ya dulu, udah lama tadi mana, mungkin udah ingat gak Pak ya? Ya, ibu-ibu juga belum ikut kayaknya gitu. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Dalam soal Al-Baqarah ayat 67. Di sini ketika Bani Israel itu berselisih tentang pembunuh seorang ya jenazah yang ditemukan dalam satu tempat, ya, tidak tahu siapa pembunuhnya, karena mereka punya nabi, maka tanyanya kepada nabinya. Seakan-akan nabi itu seperti orang yang tahu segalanya. Kayak sekarang ada orang seakan-akan ustaz kiai itu tahu apa aja, yang gaib-gaib juga tahu, sehingga ketika nggak sakit sedikit, proses sakit tadi malam tuh biasanya nggak pernah sakit gini, pas saya disantet orang ya, siapa yang nyantet saya ya, nah, sekarang itu datang. Ada yang salah makan bisa jadi kerampung dan sebagainya. Jadi dikit-dikit pertanyaannya kepada kiai, seakan-akan kiai itu tahu segalanya. Sebab dengan saya nggak tahu siapa pembunuhnya, katanya kepada polisi, tanya kepada nabi. Nah, diperhatikan waktu itu misalnya orang Pangkalan Jati sama orang Gandul. Ada mayit ditemukan di Pangkalan Jati. Diselidiki ternyata ini orang Gandul. Kata orang Pangkalan Jati, orang ajar, orang Gandul. Masa bunuh orang dilempar di Pangkalan Jati? Nah, gitu. Nah, orang Gandul
Musa dengan orang Bajati, orang ajar, orang bandel, dibunuh semua orang Bajati itu buktinya ada di sana mayatnya. Kata orang Bajati, kata orang ajar, saya nggak tahu mayat aja di sini, saya temukan itu langsung. Orang bandel bunuh orang Bangkalan Jati yang membunuh, orang Bangkalan Jati menuduh orang bandel buang mayat ke sini, padahal nggak tahu siapa pembunuhnya. Jangan-jangan membunuh Abu. Nah ternyata setelah ditanyakan kepada Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Allah berfirman, Inna Allah ya'muru man tadbahu baqaratan. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian supaya menyembelih sapi. Tapi mereka menjawab, qalu atattakhiduna huzwa. Ya, mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejek-ejekan? Kamu mentertawakan kami, bertanya begitu. Nah, apakah kamu menertawakan kami? Apa hubungannya sapi dengan orang yang terbunuh? Nah, kira-kira gitu, tidak logis kan? Ya. Bagaimana ia akan hidup setelah mati? Mereka itulah para pembesar Bani Israel dan yang paling zalim di antara mereka. Mereka hanya berdasar pada rasio saja, tidak kembali kepada wahyu. Seandainya mereka mengambil dari wahyu, pasti mereka akan selamat dari hal itu. Gak usah banyak cincong orang sekarang bilang, udah kalau Allah perintahkan kamu menyembelih sapi, sebenarnya ada sapi, selesai. Gak usah marah seperti itu. Apa jawab Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, mereka yang menghina Nabi Musa alaihissalam karena kebodohan dan permusuhan mereka, sehingga beliau berlindung dari kedudukan misalnya, dari kedunguan mereka. Nah, setelah mereka mengetahui kalau Nabi Musa alaihissalam benar, tidak main-main, tidak mengejek mereka, tidak, tapi benar adalah wahyu dari Allah, maka akhirnya mereka juga berkata begini, Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Kan tanya itu, maksudnya apa? Sapi yang harus saya sembelih itu sapi yang kayak apa? Nah, padahal seandainya mereka itu langsung menunaikan perintah itu, bagaimana bentuknya? Pasti telah memenuhi perintah itu. Tetapi mereka meminta yang lebih sulit sehingga mereka dipersulit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jawaban, qala innahu yaqulu inna hadha qaratun la qaridun wa la bika awan baina dzalik faf'alu ma tu'maru. Nah, ketika mereka bertanya sapi seperti apa yang harus saya sembelih itu, tanyakan kepada Allah, kan? Maka Nabi Musa menjawab berdasarkan wahyu Allah, innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Allah berfirman bahwa sapi betina itu sapi yang tidak tua dan tidak terlalu muda, tetapi yang pertengahan antara itu, artinya sapinya sedang, sapi sedang, tak terlalu tua, tak terlalu muda. Terus ya awan beda dari tidak tua tidak pertengahan. Maka fa'alu ma tu'maru, laksanakan, sudah yang diperintahkan kepadamu itu kerjakan. Artinya
diperintahkan untuk menunaikan, ya, setelah mereka sampai 2 kali, ya, baik pengumumannya. Pertanyaan dari Ibn Al-Mu'ay Al-Baqarah, udah. Tapi mereka tidak puas dengan jawaban itu, masih tanya lagi. Tanya apanya? Tanya warnanya sapi. Nah, gitu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka bertanya, ya, wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warna sapi itu. Nah, ini kan tambah mempersulit dia kan, begitu. Nah, ya, akhirnya Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah, Allah turunkan wahyu. Apa jawabnya? Qala innahu yaqul. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya dia Allah berfirman, innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapi itu kata Allah adalah sapi yang warnanya kuning, ya, keemasan, kuning tua, ya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Rasulullah. Jadi tidak ada orang yang melihat sapi itu tidak suka. Semua suka karena saking bagusnya warna sapi tadi itu, yang tidak ditemukan di mana aja kecuali di salah satu tempat, ya, yang sapi itu dimiliki oleh seorang anak yatim, ya. Tapi itu tidak cukup. Ya, sebenarnya, ya, mereka bertanya lagi itu kepada Nabi Musa, masih belum puas, tanya lagi. Ya, meskipun sudah ditunjukkan bahwa sapi itu warnanya kuning keemasan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kan sudah selesai. Enggak, masih tanya lagi. Dan firman Allah sebagai qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Musa, tanyakan lagi kepada Tuhan untuk kami ini, sapi yang harusnya seperti itu, sapi yang bagaimana? Saya masih musyrik, ya, sapi itu belum jelas bagi kami. Nah, apa pekerjaan sapi betina indah? Cuma-cuma masih bertanya, sapi itu sapi bekerja, sapi anggur-angguran. Nah, maka Nabi Musa mohon lagi kepada Allah. Allah akhirnya turunkan wahyu. Apa wahyu tersebut? Qala innahu yaqul innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil 'arsh musallamatul la syarra. Allah berfirman kata Nabi Musa, sesungguhnya sapi yang harus kamu sembelih itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat, ya, tanpa belang, tanpa cacat, ya. Tambah sulit bagi mereka untuk mencari kriteria sapi yang seperti itu. Tak ada kunjulnya di sini. Biasa kalau sapi buat narik pendaki atau naik cikar dia, itu kan ada kunjulnya di sini, ada kapal gitu. Enggak, ini di atas punggungnya itu biasanya yang di tempat di pasangan itu kalau buat bajak biasanya membekas kapal. Ini enggak, sapinya enggak ada bekas itu, enggak. Sapinya yang selamat dari cacat, bersih, mulus, ya,
kuning kemas tadi itu. Nah, setelah itu mereka berkata, "Qul lana jita bil haqq, fadhabahuha ma kanu yaf'alun." Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu. Jadi itu penjelasannya surat Al-Qasas sampai ayat ke-71. Ya. Nah, dan saya berkata, aku berlindung dari kesesatan orang yang mengedepankan rasyu daripada dalil wahyu. Karena hawa nafsu dan otaknya mengingkari. Mereka akhirnya melakukannya setelah bertanya-tanya dan bermasalahkannya. Kemudian mereka mengambil bagian darinya dan memukulkan kepada orang yang meninggal itu. Kemudian Allah menghidupkannya dan berkata, yang membunuhmu adalah si fulan. Dan akhirnya masalah mereka selesai. Kesimpulannya bahwa banyak bertanya kepada Nabi itu menyebabkan tersulitkan urusan mereka sendiri. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa mereka nyari sapi itu kemana-mana, hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan itu. Ternyata yang punya adalah anak yatim yang sangat taat kepada ibunya, yang jujur, ya, yang sama sekali tidak mau mengkhianati orang tuanya. Dalam tafsir saya sebutkan begini, pesan orang tuanya, bapaknya yang sudah meninggal itu, pesannya bahwa sapi ini jangan dijual kecuali ada orang yang mau membeli dengan harga tertentu. Ya. Nah, lalu ibunya perintahkan kepada anaknya ini untuk menjual sapi itu dengan harga 5 dinar, ya. 5 dirham berapa zaman itu? Katakanlah 5 dirham. Lalu sampai di pasar ada tukang belantik sapi menguji anak ini, ya tidak mau dijual berapa nak sapinya? Nah, kecil ya. Mau, kata ibu saya suruh jual 5 dirham. Ya. Saya beli 10 dirham. Enggak, katanya. Ibu bilang kalau balik 5 dirham enggak. Saya beli ini 10 dirham. Kan lebih besar dari 5 dirham. Enggak. Ibu saya bilang cuma 5 dirham. Nah, terus dia pulang. Ya. Setelah sampai di rumah, cerita sama ibunya nggak jadi dijual. Kenapa nggak dijual? Nggak ada yang mau 5 dirham. Dia mau beli 10 dirham. Oh, kamu kasihkan, gimana sih? Kan ibu pesan supaya dibeli, kalau enggak 5 dirham enggak. Maka saya ikuti apa yang dikatakan oleh ibu. Ada nggak anak sekarang kira-kira? Senang banget ya, 10 dirham, ya 5 dirham masuk kantong kiri. Nah, gitu. Setelah itu kalau begitu jual itu 30 dirham. Ya, dibawa lagi ke pasar. Sampai di pasar ada lagi orang yang ingin membelinya dengan 60 dirham. Soal lipat. Gak boleh sama anak ini, enggak. Kata ibu saya 30 dirham. Pulang lagi dia. Ya. Nah, setelah pulang lagi, maka Nabi ibunya bilang, kok nggak kamu kasihkan, kenapa? Saya kan ikut ibu. Tetap lagi dia seperti itu. Maka disuruh lagi anak ini ke pasar lagi. Sudah
jual saja sesuai dengan keinginan yang mau beli. Itu. Nah, akhirnya sampai pasar ada orang lagi yang beli. Bukan mau beli langsung, enggak. Tapi dia bilang begini, ya, Nak, sapi kamu ini jangan kamu jual, kecuali dia mau membeli dengan harga potong dulu sapi ini, baru dibayar. Setelah dipotong kulitnya, dikuliti selebar apa, kulit itu taruhlah uang apa namanya dinar di atas kulit itu, seluas kulitnya sapi itu kira-kira besar. Kalau 1 dinar saja itu uang sekoin segini, harganya sekarang berapa emas? 1 koin emas itu ada berapa gram itu? Kalau 1 gram sekarang 1.500 ya 1,5 juta. Berapa? 1 dinar aja bisa sampai 10. Maka harganya bisa miliaran ini. Uang dinar seluas kulit sapi tadi itu. Nah, ternyata benar ada orang yang datang dari kalangan Bani Israel tadi itu, yang melihat kriteria sapi yang disebutkan oleh Nabi Musa, ya, itu sesuai dengan sapi yang ayat itu tadi. Akhirnya beli. Berapa harganya? Karena pengen mengetahui siapa sebenarnya pembunuh orang tadi itu. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan untuk seseorang itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka karena ketaatan seorang anak kepada ibunya, ya, baktinya seorang anak kepada orang tuanya yang luar biasa. Ya. Jadi kebijakannya Allah memberikan rezeki kepada orang miskin. Ada orang yang jangan. Siapa menyangka bahwa sapi itu akan berbuah? Anda namanya orang desa, orang kampung. Tapi itu ternyata Allah berikan, ya, kekhususan untuk orang yang diberikan hatinya. Ternyata siapa orang yang bertanya, minta mau beli dengan harga 2 kali lipat tadi itu? Dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji kepada keteguhan iman dan ketakwaan anaknya tadi. Wah, ini luar biasa. Ternyata. Jadi Allah ingin menunjukkan tentang kuasa. Bisa saja Allah memberikan rezeki kepada hamba ini tanpa disangka. Jadi dan ketawanya maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala wa man yudhillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Nah, ini kasus Bani Israel tadi itu memberikan pelajaran bagi kita. Maka kalau ada perintah dari seorang guru, terus apa yang bertanya tentang sesuatu yang nggak perlu ditanyakan. Kalau bertanya-tanya malah memberatkan dirinya. Contoh gini, saya perintahkan, saya minta tolong tolong ya belikan saya rokok misalnya atau kopi misalnya, kopi, nah, semua orang taruh kopi misalnya. Belikan kopi saya Pak. Tanya tanya saya, Pak, kopinya kopi apa? Saya bilang kopi luwak. Ternyata di Mami nggak ada kopi luwak. Ada kopi apa api. Nah,
bilang saya balik lagi sini, Pak, mobil luarnya nggak ada yang kepala api. Ada repot lagi. Akhirnya cari di mana yang ada mobil luar. Ternyata susah. Setelah bulan ada mobil luar. Jadi pertanyaan itu pokoknya kalau ada di situ dijawab pokoknya gak ada di situ kan kalau bulan itu ada jadi repot sendiri itu karena banyak pertanyaan harus dirinya sendiri. Nah sama ini dulu pernah ada sahabat kasus pada masa Nabi SAW tentang kisah Aqra bin Habis dari Bani Tamim. Nabi SAW bersabda kepada Allah Ta'ala mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah. Tentunya haji itu hanya sekali. Ya. Ini sahabat tadi itu, ya. Nah, bertanya kepada Nabi. Bertanya apakah setiap tahun bayar Rasulullah? Nah ini pertanyaan bukan pada tempatnya. Maka Rasulullah menjawab, seandainya aku bilang iya, maka menjadi wajiblah haji itu setiap tahun buat kalian, dan itu akan berat kali. Lau qultu na'am lawajabat walam mastata'tu daruni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi ini sebab buruknya hadis tadi itu. Seandainya menjawab iya, pasti diwajibkan dan kalian tidak mampu menunaikan. Jangan kalian pertanyakan setiap hukum yang aku tinggalkan. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian itu karena banyak mempertanyakan dan menyalahi para nabi mereka. Nah, ini juga termasuk pertanyaan yang dilarang pada masa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang menanyakan hukum yang didiamkan. Jangan dipertanyakan setiap hukum yang dibiarkan. Sesungguhnya kehancuran orang-orang kalian karena banyak pertanyaan dan mencari para nabi mereka. Nah ini pelajaran kepada kita. Jadi jangan sampai kita itu bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Kalau memang ada pertanyaan yang perlu ya harus ditanyakan, tapi yang tidak perlu jangan. Maksud dari itu saya kira ini kalau setelah tiga mohon maaf dan Pak semuanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.